Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, bertemu lagi dengan Renungan Harian GKI Kebon Jati bersama saya Agus Gunawan. Hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang perjumpaan yang memulihkan dan membarui. Bapak sekalian, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat ke-26 sampai ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah. Kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercaya yang telah kuberitakan kepada Daud. Nah, sampai di situ saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca firman Tuhan dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita. Saudara, perjumpaan Tuhan Yesus dengan para murid setelah kebangkitannya telah membuat hidup para murid berubah secara radikal. Mereka kemudian tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Tidak lagi menikmati anugerah keselamatan untuk diri mereka sendiri. Tetapi mereka kemudian memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Nah, dalam rangka mengemban tugas kesaksian itulah mereka harus berani menghadapi berbagai tantangan yang ada. Demikian juga yang terjadi saudara dengan Rasul Paulus dalam bacaan kita. Yang kita tahu dulunya seorang penganiaya jemaat, dikenal dengan nama Saulus. Lalu perjumpaan dengan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik membuat Saulus kemudian mengalami yang namanya pemulihan dan pembaruan dirinya. Dari seorang penganiaya jemaat kemudian kita tahu menjadi rasul yang memberitakan anugerah keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang mudah. Perubahan diri dari seorang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus kemudian menjadi seorang rasul yang memberitakan Yesus Kristus, ini adalah tantangan yang tidak mudah. Dan resiko yang harus dihadapi adalah kemudian Paulus juga menjadi salah satu target dari ancaman para pemimpin agama Yahudi yang tidak suka dengan pemberitaan Paulus pada saat itu. Namun kemudian saudara, kalau kita membaca bagian apa yang kita baca, tantangan Paulus dan juga Barnabas sebagai saksi Kristus yang memberitakan bahwa Allah menganugerahkan keselamatan di hadapan orang-orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi tidak bisa dikatakan sebagai tantangan yang sederhana. Sebab kita tahu saudara, pada saat itu orang Yahudi memegang prinsip bahwa hanya dengan melakukan hukum Taurat orang akan selamat. Mereka tidak keberatan orang-orang yang disebut mereka sebagai orang-orang bukan Yahudi atau kafir bagi mereka masuk dalam persekutuan, asalkan terlebih dahulu mereka melakukan salah satu syaratnya, misalnya sunat dan juga upacara-upacara agama lainnya dalam rangka inisiasi. Nah, maka saudara, dalam khotbahnya di hadapan orang Yahudi maupun non-Yahudi, kita membaca bagian ini, Paulus menerangkan bagaimana para pemimpin Yahudi telah menolak Kristus serta menyalibkan dia. Nah, perbuatan tersebut dilakukan oleh para pemimpin Yahudi bukan karena mereka tidak pernah mendengar atau membaca nubuat-nubuat yang telah disampaikan oleh para nabi tentang Yesus Kristus sebagai Mesias, melainkan karena mereka memang tidak mengerti, saudara. Nah, maka itu meskipun demikian, Paulus mencoba menjabarkan bahwa kematian Tuhan Yesus bukanlah akhir dari karya Allah atas dunia ini. Karena Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sudah dibicarakan oleh para nabi.
Dan ketika peristiwa itu terjadi, ada banyak orang yang Paulus nyatakan telah menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan Paulus sendiri pun yang semula tidak percaya kemudian menjadi saksi bagi kebangkitan Yesus Kristus bagi dunia ini. Nah, saudara, dari uraian Paulus, maka kita bisa belajar bahwa berita Injil adalah berita yang pasti. Berita Injil, saudara, didasarkan pada fakta sejarah, bukan cerita isapan jempol atau juga angan-angan saleh belaka, saudara. Ada catatan sejarah di masa lalu yang mendukung serta membicarakan hal tersebut sebelum peristiwa itu terjadi. Dan pada saat Paulus menyampaikan khotbahnya, ada saksi-saksi yang melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana peristiwa itu terjadi. Begitu pentingnya peristiwa kebangkitan Kristus itu, sehingga peristiwa tersebut menjadi inti, saudara, dari seluruh pemberitaan Injil kepada dunia. Maut telah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau perjumpaan dengan Tuhan itu bisa membarui dan memulihkan Paulus dan juga para murid, maka perjumpaan kita dengan Tuhan pun seharusnya bisa memulihkan dan membarui kita. Oleh sebab itu, pertanyaannya, bersediakah kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada dunia di sekitar kita? Janganlah kita menjadi gentar, saudara, menghadapi orang-orang yang hatinya belum terbuka pada berita Injil. Dan biarlah kita terus mempercayakan upaya-upaya pemberitaan Injil yang kita lakukan kepada Roh Kudus yang menuntun kita. Sebab kita yakin, saudara, dengan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu membuka hati seseorang untuk dapat mengerti, percaya, dan menerima Yesus. Saudara, perjumpaan dengan Yesus akan memulihkan dan membarui, baik yang memberitakan, tetapi juga yang menerima pemberitaan Injil itu. Tuhan memberkati kita. Amin.